Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan tentang kisah wafatnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, dan juga wafat dari istri beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang kedua orang yang sangat dekat dengan Nabi ini, yaitu pamannya Abu Talib dan Khadijah, ya, meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan dan dalam tahun yang sama. Yang ini menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih, karena dua orang yang selama ini membantu beliau dan selalu membela beliau, pamannya dan istrinya, yang selalu menenangkan hati beliau, ternyata telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi, wafatnya Abu Talib dijadikan kesempatan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk semakin berani terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka, meskipun ada Abu Talib, mereka berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak parah gangguan mereka. Ya. Akan tapi setelah wafatnya Abu Talib, ya, karena Abu Talib yang biasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Talib disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah Abu Talib wafat, maka mereka lebih berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang kafir Quraisy pun semakin parah terhadap menyikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini semakin menambah kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba mengambil langkah baru. Beliau pun beranjak pergi menuju kota Taif. Talaban linusrah. Beliau ingin mencari pertolongan di sana. Siapa tahu di kota Taif ada orang-orang yang mau membantu beliau, karena masih ada hubungan kekerabatan, dan beliau ingin orang-orang di Taif membantu beliau dalam melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Maka berjalanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota Taif bersama dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, itu budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua berjalan menuju kota Taif dengan berjalan kaki. Ketahuilah ikhwan wa akhwat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jarak kota Mekah, antara kota Mekah dengan kota Taif sekitar 80 kilo, ya. Kalau sekarang ditempuh dengan naik mobil, ya, jarak perjalanannya, kota Taif adalah kota yang dataran tinggi, sehingga jalan untuk menuju kota Taif adalah jalan yang mendaki. Kalau sekarang mungkin ditempuh sekitar 1,5 jam, ya, sekitar 80 kilometer. Dan Nabi SAW sengaja berjalan bersama Zaid bin Harithah dengan berjalan kaki dan tidak mengenai kendaraan, agar orang-orang kafir Quraisy tidak menyangka bahwasanya Nabi SAW hendak keluar kota. Ya, kalau seandainya Nabi SAW mempersiapkan kendaraannya, mempersiapkan ontanya, tentunya orang-orang kafir Quraisy akan menyangka Nabi SAW telah lari dari Mekah, ya, dan mereka akan bergembira ria. Akan tapi Nabi SAW sengaja berjalan kaki, ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy, biar mereka tahu bahwasanya Nabi SAW tetap berdakwah dan tetap bertahan tegar dalam dakwahnya di kota Mekah, meskipun siksaan dan penindasan yang mereka lakukan. Akhirnya berjalanlah Nabi SAW bersama budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu menuju kota Taif. Dan setiap mereka melewati, ada kabilah yang mereka lewati dalam perjalanan mereka, maka Nabi SAW pun menyeru kabilah tersebut, suku tersebut, untuk masuk dalam Islam. Namun subhanallah, setiap Nabi SAW ketemu dengan kabilah, dengan suku, di tengah perjalanan semuanya menolak dakwah Islam. Sampai akhirnya Nabi SAW tiba di kota Taif.
Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Taif, maka yang pertama kali beliau temui adalah 3 pembesar kota Taif, yaitu 3 orang anak-anak dari Amr bin Umair Ats-Tsaqafi, yaitu 3 orang pembesar yang terkenal di kota Taif. Mereka adalah Abdun Yalail dan Mas'ud dan Hubayb, anak-anak dari Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Maka Nabi SAW pun duduk bersama mereka, kemudian menyeru mereka untuk masuk Islam, 3 orang pembesar kota Taif ini. Namun ternyata mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW. Bahkan mereka mensikapi Nabi SAW dengan sikap yang kasar. Ada yang mengatakan, ya, kalau memang Allah mengutus engkau, maka ya, kain Ka'bah akan robek, katanya seperti itu. Yang satunya lagi berkata, "Ama wajadallahu ahadan ghairak?" Kamu adalah seorang rasul, apa enggak ada orang lain yang Allah pilih jadi rasul? Bayangkan perkataan yang sangat menyakitkan yang disampaikan kepada Nabi SAW. Apa tidak ada orang lain untuk jadi rasul selain kau? Apakah Allah tidak bertemu, tidak mendapati orang lain untuk dijadikan rasul selain engkau, wahai Muhammad? Yang ketiga mengatakan, "Wallahi la ukallimuka abada." Demi Allah aku tidak akan berbicara dengan kamu selamanya. "In kunta rasulan la anta a'zamu khataran min an arada 'alaikal kalam." Kalau memang kau rasul, ya, engkau lebih berbahaya daripada untuk saya ngomong dengan kamu. Saya tidak akan ngomong dengan kamu. Kalau memang kau benar rasul, bahaya kamu. Inilah sikap yang diberikan oleh 3 orang pembesar kota Taif tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahan sekitar 10 hari di kota Taif untuk mendakwahi mereka. Namun mereka tidak terima, bahkan mereka memberi sikap yang kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang kasar. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 10 hari dan mereka tidak mau menerima dakwah Nabi, maka Nabi pun berkata, "Id fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian telah melakukan apa yang telah kalian lakukan, yaitu kalian menolak dakwahku, kalian tidak menerima dakwahku, kalian telah mencelaku, faktumu anni. Kalau begitu sembunyikan, ya, jangan sebarkan tentang ceritaku ini, ya, jangan sebarkan tentang dakwahku ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja mengatakan demikian, meminta agar mereka pembesar-pembesar kota Taif tidak bercerita tentang apa yang terjadi di antara mereka, agar kalau berita itu sampai ke orang-orang kafir Quraisy, maka mereka semakin akan mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwasanya Nabi gagal berdakwah di kota Taif. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang pembesar kota Taif tadi untuk diam, tidak usah cerita. Namun, ya, apa yang terjadi, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 10 hari di kota Taif dan meminta pembesar-pembesar kota Taif untuk tidak menceritakan apa yang terjadi, ternyata mereka malah bersikap kasar. Kata mereka, "Ukhruj min biladina." Hendaknya kau keluar dari kota kami, wahai Muhammad. Bahkan cuma tidak itu saja yang mereka lakukan. Bahkan mereka memprovokasi orang-orang bodoh yang ada di kota Taif. Demikian juga anak-anak kecil. Mereka memprovokasi anak kecil dan orang-orang bodoh agar menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak-anak dan orang-orang bodoh di kota Taif pun berdiri 2 saf. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari kota Taif, maka disambut dengan 2 saf di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi dan Zaid bin Haritsah radhiyallahu taala anhu berjalan di antara 2 saf tadi, disambut dengan 2 saf tadi. Sambutan apa? Sambutan untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mempersiapkan batu kerikil yang banyak. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati di antara 2 saf tadi, mulailah mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bodoh tersebut dan anak-anak yang telah diprovokasi oleh pembesar-pembesar kota Taif. Dan Zaid bin Haritsah radhiyallahu taala anhu, tatkala melihat tuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sayyidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan kerikil dan batu, maka Zaid bin Haritsah pun berusaha melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berusaha melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada batu yang akan mengenai Nabi, maka dia tangkis. Sampai akhirnya batu-batu tersebut
mengenai kepala dan wajah Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala sehingga mengeluarkan darah dari wajah Zaid bin Harithah. Adapun Nabi SAW karena dilindungi oleh Zaid bin Harithah, maka wajah beliau tidak luka tatkala itu. Akan tapi kaki beliau berlumuran darah, terkena lemparan batu. Luar biasa. Mereka berusaha memberi azab kepada Nabi SAW. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pun menyelamatkan Nabi SAW dan Zaid bin Harithah dari gangguan orang-orang bodoh yang ada di kota Taif. Maka Nabi SAW pun keluar dari kota Taif dalam keadaan bersedih. Sampai akhirnya mereka berdua, yaitu Nabi SAW dan Zaid bin Harithah, sampai di Haid li Utbah bin wa Syaibah ibnai Rabi'ah, sampai kepada sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ya, karena dia terdesak sehingga akhirnya keluar dari kota Taif, dan akhirnya sampailah mereka berdua di kebun dua orang ini, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di situlah Nabi SAW kemudian duduk di sebuah pohon. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluhkan kesedihan yang dia alami. Dalam doanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengeluhkan kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Aku mengeluhkan kepada Engkau ya Allah tentang sedikitnya upayaku dan rendahnya aku di hadapan orang-orang. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni. Kepada siapa Engkau ya Allah? Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Apakah Kau menyerahkan diriku kepada orang yang jauh, yang bermuka masam kepadaku, yang mengejekku, yang menghinakan aku? Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Yaitu Nabi SAW minta kepada Allah agar urusannya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kata Nabi SAW, wahai Allah, ya Rabbi, seandainya yang penting Kau tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli apa yang menimpaku. Yang penting Kau tidak marah kepadaku ya Allah. Ghairu anna afiyataka hiya awsa'u li. Namun aku sangat berharap kepada rahmat-Mu, kepada perlindungan-Mu. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqta lahu adh-dhulumat wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan cahaya wajah-Mu yang dengan cahaya tersebut maka bersinarlah kegelapan dan baiklah seluruh perkara di dunia dan akhirat. An yahilla alayya ghadabuk au an yanzila bi sakhatuk. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar kemarahan-Mu tidak menimpaku, agar kemurkaan-Mu tidak mengenaku. Lakal utbah hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Dan aku senantiasa ridha kepada Engkau sampai Engkau ridha kepada aku ya Allah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Engkau ya Allah. Demikianlah Nabi SAW kemudian berdoa dengan doa ini, dan ini didengar oleh dua orang pemilik kebun tadi, yang mereka berdua tentunya adalah orang-orang kafir, Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah, Utbah ibn Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Maka tatkala mereka melihat kesedihan yang menimpa Nabi SAW, maka mereka pun mengirim budak mereka yang bernama Addas. Budak mereka seorang beragama Nasrani, ya, dengan setangkai, untuk membawa setangkai ainab, yaitu anggur, kepada Nabi SAW untuk diberikan kepada Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW hendak memakan anggur tadi, maka Nabi SAW berkata Bismillah. Sebelum makan Rasulullah mengatakan Bismillah dengan nama Allah. Kemudian Rasulullah SAW pun makan. Tatkala Addas, budak Nasrani ini, melihat apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, maka dia berkata, Inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Kata dia, perkataan seperti ini, ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Orang-orang di sini ada yang pernah mengucapkan perkataan seperti ini, Bismillah. Penduduk kota Taif dan sekitarnya tidak ada yang pernah mengucapkan Bismillah. Pertama kali
budak Nasrani ini mendengar ucapan bismillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada dia, "Min ayyil bilad anta?" Dari mana engkau? "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Maka dia berkata, "Nasraniyun min ahli Nainawa." Saya adalah seorang yang beragama Nasrani dari penduduk Nainawa. Maka apa kata Rasulullah SAW? "Min qaryati rajulis salih Yunus bin Matta." Berarti engkau datang dari kampungnya orang yang saleh, yaitu Nabi Yunus bin Matta. Faqala lahu, "Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta?" Dari mana kamu tahu, wahai Muhammad, tentang Yunus bin Matta? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzaka akhi kana nabiyyan wa anna nabi." Yunus bin Matta adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Maka Adas pun kemudian tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencium kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun masuk ke dalam Islam. Maka tatkala melihat kondisi Adas, ya budak Nasrani ini, kedua bosnya yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah saling berbicara di antara mereka. Mereka berkata, "Amma gulamuka faqad afsadahu ar-rajul." Budakmu ini telah dirusak oleh si Muhammad tadi, dirusak oleh orang tadi. Tatkala Adas pun datang menemui mereka, mereka berkata, "Waihak, ma hadza?" Qala ya sayyidi, ma fil ardi syai'un khairun min hadzal rajul. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Kata sang budak Nasrani yang sudah masuk Islam, tatkala kedua tuannya mengatakan, "Celaka engkau, apa yang kau bawa ini?" Kata dia, kata budak Nasrani yang sudah masuk Islam ini, Adas. Kata dia, "Wahai Tuhan, wahai tuanku, ya. Wahai tuanku, tidak ada orang yang lebih baik daripada laki-laki ini, itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengabarkan kepadaku tentang suatu perkara yang tidak diketahui kecuali yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi." Maka mereka berdua berkata, "Waihaka ya Adas, la yasrifannaka an dinik, fa inna dinaka khairun lak." Ya, bayangkan dua orang musyrik ini, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, berkata kepada Adas yang tadinya Nasrani, kata dia, "Celaka engkau Adas, jangan sampai orang ini memalingkan engkau dari agamamu. Sungguhnya agamamu lebih baik bagimu." Ya, padahal mereka musyrik, namun mereka lebih senang Adas yang beragama Nasrani tetap berada di atas agama Nasrani daripada mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi menuju kota Mekah, meninggalkan kota Taif menuju kota Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih sampai akhirnya beliau tiba di Qarnus Sa'alib, ya. Suatu tempat namanya Qarnus Sa'alib. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengirim Jibril alaihissalam, dan Jibril datang membawa malaikat gunung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk turut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memerintahkan malaikat tadi untuk mengangkat dua gunung di kota Mekah dan dijatuhkan kepada penduduk Taif. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Kata Aisyah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata kepada suaminya, "Apakah pernah engkau menjumpai suatu hari yang lebih parah daripada peristiwa Uhud?" Kita tahu bahwasanya tatkala terjadi perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kusilat rubaiyatuhu. Ya, wajah beliau terluka sampai gigi beliau pecah. Itu hari yang sangat berat yang pernah dihadapi oleh Nabi. Aisyah pernah berkata, "Apakah engkau pernah menghadapi hari yang lebih berat daripada hari tatkala peristiwa Uhud?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laqitu min qaumika ma laqit, wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba id aradtu nafsi ala ibni Abdin ya Lail bin Abdil Kilal, falam yujibni ila ma aradtu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling parah yang pernah aku dapati, ya, gangguan dari kaum engkau wahai Aisyah, tatkala aku, ya, menawarkan Islam kepada
pembesar kota Taif, yaitu Ibnu Abdin Yalail. Namun dia tidak menerima dakwahku. Maka aku pun fantalaqtu wa ana mahmum ala wajhi. Maka aku pun pergi meninggalkan orang ini dalam keadaan sangat bersedih. Ya. Falam astafiq illa wa ana biqarni ta'ali. Farafa'tu ra'si. Itu Nabi SAW menceritakan tentang kisah yang sangat sedih yang dia alami. Tatkala dia berdakwah menuju kota Taif dalam rangka untuk mencari pertolongan dan berharap pertolongan dari penduduk kota Taif, justru sebaliknya, maka Nabi SAW diusir dengan cara yang kasar, bahkan dilempar dengan batu. Padahal Nabi SAW tatkala berjalan dari Mekah menuju kota Taif dalam keadaan sangat bersedih. Ya. Siksaan atau gangguan orang-orang kafir Quraisy semakin parah. Kemudian belum lagi wafatnya Abu Talib, orang terdekat dia. Kemudian juga wafat istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif dalam keadaan sangat bersedih dan ingin mencari pertolongan. Ternyata kesedihannya ditambah dengan kesedihan yang lain semakin parah. Ternyata dia diusir dari kota Taif dengan cara yang kasar, bahkan dilempari dengan batu sampai berdarah kaki beliau. Inilah hari yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi meninggalkan kota Taif dalam keadaan bersedih, dalam keadaan penuh gundah gulana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam astafiq illa wa ana biqarni ta'alib." Aku berjalan terus sampai aku tidak sadar. Tahu-tahu aku sudah sampai di qarni ta'alib. Itu saking sangat sedihnya. Saking sangat besar gundah gulana dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak sadar, tahu-tahu beliau sudah sampai suatu tempat yang namanya qarni ta'alib. Farafa'tu ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Tiba-tiba aku melihat di atas kepalaku ada awan yang sedang menaungiku. Fanadhartu fa idza fiha Jibril. Aku lihat ternyata ada malaikat Jibril. Fanadani, maka Jibril pun memanggilku dan berkata, "Inna Allah qad sami'a qawla qaumika wa ma raddu 'alaika." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan kaum engkau, itu perkataan orang-orang Taif yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma raddu 'alaika, dan bagaimana sikap mereka terhadap engkau wahai Muhammad. Wa qad jibal, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan buat engkau wahai Muhammad malaikat gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau perintahkan malaikat ini tunduk kepada engkau wahai Muhammad. Silakan engkau perintahkan apa saja yang engkau inginkan untuk dia lakukan terhadap penduduk kota Taif. Fanadani malakul jibal fasallama alayya thumma qala, kemudian malaikat gunung tersebut pun memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Muhammad." Faqala dzalika fima syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain. Kata malaikat gunung ini, "Wahai Muhammad, terserah apa yang kau minta. Kalau kau ingin, aku akan mengangkat kedua gunung yang ada di kota Makkah ini, yaitu gunung yang ada di sekitar Masjidil Haram. Saya angkat dua gunung ini dan saya akan timpakan, jatuhkan ke penduduk kota Taif. Kalau kau kehendaki wahai Muhammad." Namun apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi rahmah, nabi yang penuh dengan rahmat. Wa ama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam kondisi yang sangat sedih dan disikapi kasar oleh penduduk kota Taif? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihi man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a." Akan tapi saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima tawaran malaikat gunung tersebut, bahkan berdoa pada Allah agar mengeluarkan dari penduduk kota Taif orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Disebutkan dalam buku-buku sirah bahwasanya maka malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat malam. Tatkala dalam keadaan bersedih, maka di malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan salat malam, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba datanglah sekumpulan jin terus mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sadar bahwasanya di sekelilingnya ada jin yang mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salat. Inilah sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf, "Wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu."
Allah Subhanahu wa taala mengirim sekumpulan jin, mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka hadir mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, ansitu, diam. Diam, dengarkan bacaan orang ini. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Subhanallah. Mereka mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka diam mendengarkan dengan saksama, menyimak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai baca Quran, maka mereka pun segera pergi kembali ke kaum mereka, kembali kepada golongan jin dalam kondisi bagaimana? Munzirin, memberi peringatan kepada mereka, langsung berdakwah. Ya. Mendengar kebenaran dan mereka langsung semangat untuk pulang ke kaum mereka, yaitu ke golongan jin untuk mendakwahi kaum mereka. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila thariqin mustaqim. Mereka pun menyeru berdakwah kepada kaum mereka, kata mereka, wahai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan kitab tersebut yang kami dengar membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Yahdi ilal haqq wa ila thariqin mustaqim, memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Wahai kaumku, ya, sambutlah seruan penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepadanya. Berimanlah kepada Muhammad. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Ulaika fi dhalalin mubin. Dan barang siapa yang tidak menyambut, menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan Allah di dunia, dan tidak ada orang-orang yang akan menolong dia. Ulaika fi dhalalin mubin, dan mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tenang hatinya, ya. Allah kabarkan bahwasanya tatkala dia baca Quran di malam hari, ada jin yang mendengarkan dan menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berdakwah kepada kaum jin agar mereka masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tatkala Rasulullah SAW sampai menjelang masuk ke kota Mekah, maka budaknya Zaid bin Harithah pun berkata kepada Nabi, "Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuk?" Kata Zaid, "Wahai Rasulullah, bagaimana kau mau masuk kembali ke kota Mekah sementara mereka telah mengeluarkan engkau, mengusir engkau dari kota Mekah, yaitu orang Quraisy?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Zaid, inna Allah ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan wa inna Allah nasiru dinihi wa mudhhirun nabiyahu." Kata Rasulullah, wahai Zaid, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menjadikan jalan keluar dan akan memberikan solusi atas kesulitan yang kau lihat sekarang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya dan akan menampakkan, memenangkan nabinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tatkala masuk kota Mekah, ya, maka dia pun minta perlindungan dari beberapa orang di kota Mekah agar dilindungi untuk bisa tetap berdakwah dalam kota Mekah. Namun orang-orang tidak ada yang mau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pertolongan kepada Al-Mut'im bin Adi, ya, salah seorang kafir, orang kafir di kota Mekah juga, minta agar dilindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajarahu, maka dia pun memberi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tinggal di kota Mekah. Demikianlah ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kesedihan menuju kota Taif dalam rangka untuk mencari pertolongan. Namun ternyata yang terjadi malah sebaliknya, malah Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh pembesar-pembesar kota Taif, bahkan dilempar dengan batu, ya, dengan cara yang sangat hina, yaitu orang-orang bodoh dan anak-anak kecil disuruh untuk melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hal ini tidak, ya, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam murka kepada mereka dan tidak segera membalas dendam tatkala Allah mengirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat gunung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh belas kasihnya, dengan penuh rahmatnya, justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan keturunan orang-orang kota Taif
yaitu ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya. Kita perhatikan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai pertama kali di kota Taif, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mendakwahi pembesar-pembesar kota Taif. Dan ini tentunya memiliki maslahat jika pembesar kota Taif sudah menerima Islam, tentunya anak buah mereka atau pengikut mereka akan lebih mudah untuk menerima Islam. Dan itu strategi dakwah yang sangat baik. Ini dilakukan oleh Nabi SAW, meskipun tidak berhasil. Namun strategi ini dilakukan oleh Nabi SAW dengan memberi perhatian khusus kepada pembesar-pembesar kota Taif, supaya mereka bisa masuk Islam. Meskipun akhirnya yang terjadi sebaliknya, justru mereka yang memprovokasi anak-anak di kota Mekah dan orang-orang bodoh untuk melempari Nabi SAW dan Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, Nabi SAW berkata kepada mereka bertiga, ya, pembesar kota Taif, tatkala mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW, kata Nabi, uktumu anni, ya, sembunyikanlah atau tutuplah kejadian ini, jangan sebarkan. Maksud Nabi SAW agar berita tentang tidak diterimanya dakwah Nabi SAW di kota Taif tidak sampai ke kota Mekah, karena akan semakin menjadikan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy di kota Mekah semakin besar kepala dan semakin berani menghina Nabi SAW, dan semakin mengejek Nabi SAW karena dakwahnya tidak berhasil. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, uktumu anni, tolong jangan ceritakan, itu sembunyikan tentang hal ini. Dan ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu iyyakum, ada faedah yang disebut oleh sebagian ulama, yaitu hendaknya di antara kita kalau ada yang mempunyai hajat, punya kebutuhan dan ingin melaksanakan kebutuhannya, ya dia berusaha untuk mengerjakan, ya, dalam beberapa kondisi hendaknya dia kerjakan dengan diam-diam. Jangan dia umbar dengan banyak omong. Sering orang punya cita-cita atau punya tujuan, dia ngomong ke sana sini, malah tidak terjadi, malah tidak berhasil. Oleh karena dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ista'inu ala injazil hawaij bil kitman, fa inna kulladhi ni'matin mahsud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadikanlah diam-diam itu sebagai penolong bagi kalian dalam melaksanakan tujuan kalian, dalam mewujudkan hajat kalian. Jadi diam-diam, sembunyi, jangan ngomong sana sini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya nikmat, punya kelebihan akan dihasati oleh orang lain. Oleh karena ikhwani fillah akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, kalau kita ingin melakukan sesuatu, ya, kita bermusyawarah dengan orang-orang yang bisa membantu kita dengan baik. Adapun kemudian kita obral tujuan kita, cerita sana sini tanpa memperhatikan siapa yang kita ajak bicara, akhirnya sering tujuan kita itu tidak tercapai, cita-cita kita itu akhirnya tidak tercapai. Dan sering orang yang diam-diam bergerak, bekerja dan berusaha justru berhasil, ya. Dia hanya bermusyawarah dengan orang-orang yang kira-kira bisa membantu dia. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita juga tadi sebutkan tentang bagaimana Nabi SAW tatkala keluar dari kota Taif, akhirnya beliau sampai kepada kebunnya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, kebunnya dua orang musyrik, ya. Dan di situ akhirnya Nabi SAW pun berdoa kepada Allah, mengeluhkan kesedihan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun demikian, jika kita mengalami kesulitan, mengalami kesedihan, maka hendaknya kita segera mengeluhkan hal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menyerahkan urusan kita kepada satu makhluk pun. Kita minta kepada Allah agar urusan kita semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni'mal maula wa ni'mal wakil, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala urusan di alam semesta ini. Dan di situ kita lihat bahwasanya dua orang kafir ini memberikan hadiah kepada Nabi berupa setangkai anggur, dan diterima oleh Nabi SAW dan dimakan oleh Nabi SAW. Kemudian tatkala mereka mengirim hadiah tadi berupa setangkai anggur tadi, mereka kirimkan melewati seorang budak Nasrani.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tatkala sampai di kota Taif, beliau berusaha mendakwahi pembesar-pembesar kota Taif. Demikian pula tatkala datang kepada beliau seorang budak Nasrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetap berusaha mendakwahi budak ini, tidak membedakan. Ya, tatkala di hadapan dia ada orang yang mungkin rendah, Nabi juga mendakwahi. Kalau pembesar-pembesar tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dihinakan oleh masyarakat pun didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana budak Nasrani Addas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan uslub yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah kamu dari kampung yang di situ dulu ada Nabi Yunus bin Matta? Cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menarik. Akhirnya Addas pun menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya masuk dalam Islam. Kemudian, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, bagaimana fiqhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau ingin masuk ke kota Mekah, kemudian diperingatkan oleh budak beliau Zaid bin Harithah. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kau masuk ke kota Mekah sementara mereka telah mengusir engkau? Apa kata Rasulullah SAW? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lihat sekarang wahai Zaid? Ya, itu bagaimana sikap mereka mengusir kita, bagaimana kekerasan mereka. Allah akan berikan jalan solusi. Allah akan berikan makhrajan, Allah akan berikan solusi dan akan berikan kemenangan bagi nabinya. Menunjukkan bagaimana fiqhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta bantuan pertolongan dari Mut'im bin Adi. Ya. Dia juga orang kafir, akan tapi dia mau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya bantuan Mut'im bin Adi ini tidak pernah dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilupakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berterima kasih kepada Mut'im bin Adi meskipun dia kafir. Oleh karenanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Badar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan beberapa orang-orang kafir, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula'in natna la taraktuhum lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Mut'im bin Adi itu hidup, ya, namun sudah meninggal, kemudian dia memintaku untuk melepaskan tawanan perang Badar, maka aku akan lepaskan buat dia. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ingat kebaikan Mut'im bin Adi ini. Dan bahkan beliau sebutkan di hadapan para sahabat beliau, kalau seandainya Mut'im bin Adi yang pernah membela saya tatkala saya kembali dari kota Taif menuju kota Mekah, dan dia bela saya, dan dia melindungi saya, kalau dia masih hidup, kemudian minta agar tawanan-tawanan perang Badar itu saya lepaskan, saya bebaskan, maka saya akan berikan tawanan tersebut kepada dia. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azanillahu iyyakum, kita ingatkan kembali bagaimana rahmatnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala malaikat gunung ingin mengangkat dua gunung yang ada di samping Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram untuk ditimpakan ke penduduk kota Taif, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima tawaran tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan kota Taif ini orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali tidak dendam terhadap penduduk kota Taif. Bahkan berdoa demi kebaikan mereka. Oleh karenanya kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat sikap Abu Jahal yang keras terhadap Islam, demikian juga Umar bin Khattab yang keras terhadap Islam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung putus asa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma izzal Islam bi ahadi rajulaini ahabba ilaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu orang dari dua orang ini, Abu Jahal atau Umar, yang lebih kau cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berdoa, ya Allah, masukkanlah salah satu dari dua orang ini Islam ke dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Ya. Oleh karenanya kita melihat bagaimana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita juga mengambil faedah, ya, bagaimana
bangsa jin yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ini dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutus untuk kalangan manusia dan kalangan jin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi tasliyah kepada Nabi, itu memberi hiburan kepada Nabi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Taif dan beliau diusir dengan cara yang kasar, ternyata ada dari makhluk lain, yaitu makhluk jin, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan langsung mendakwahkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberi ketenangan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin menambah kefiqahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada kaum jin yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah juga mengutus malaikat gunung untuk menawarkan tawaran tersebut agar malaikat gunung mengangkat gunung dan dilemparkan kepada penduduk kota Taif. Ini semakin memberi sebagai tasliyah, yaitu sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tegar di atas dakwahnya, yaitu mendakwahkan Islam agar sampai ke seluruh alam semesta ini. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita sampaikan tentang sirah nabawiyah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan kurang lebihnya ana mohon maaf. Selanjutnya ana kembalikan kepada pembawa acara. Allah taala alam bisawab. Ikhwatul iman rahimakumullah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Sirah Nabawiyah yang pada saat tadi secara langsung dari kota Madinah bersama Ustaz Firanda. Kita telah dengarkan kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ke kota Taif, dan juga kita telah dengarkan beberapa faedah yang bisa diambil yang tadi diterangkan oleh Ustaz Firanda hafizahullah taala. Ustadz, kita akan bacakan dulu pesan singkat yang masuk, Ustadz. Dari faidah ke-1, berarti kita boleh berdakwah ke pembesar-pembesar dahulu, baru ke masyarakat umum, Ustadz katanya. Apakah itu berarti kita setuju dengan cara dakwahnya orang-orang harokah yang mereka mengklaim bahwa berdakwah harus masuk parlemen atau pemerintahan terlebih dahulu? Bagaimana, Ustadz katanya? Jazakumullahu khairan. Silakan, Ustadz. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah yakum, para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan, di antara strategi dakwah yaitu dengan berdakwah terhadap para pembesar-pembesar terlebih dahulu kalau memang memungkinkan, ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau memang kita bisa berdakwah kepada orang-orang besar di tanah air kita, maka itu yang sangat diharapkan bagi kelanjutan perjalanan dakwah Islam. Karena kalau orang-orang besar itu bisa menerima dakwah yang benar, dakwah yang al-haq, maka tentunya yang di bawahnya lebih mudah lagi. Dan ini memang masuk dalam logika. Akan tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mendakwai orang-orang besar tersebut? Apakah dengan mengorbankan Islam yang kita miliki? Ya? Karena kita lihat sebagian orang, mereka berusaha untuk mendakwahi orang-orang besar, namun dengan menjadikan sebagian Islam mereka sebagai tumbal, yaitu mereka harus meninggalkan sebagian ajaran Islam, bahkan mereka harus meninggalkan tauhid, ya, tidak mendakwakan tauhid, harus meninggalkan sunnah, harus bernampak seperti penampakan orang-orang yang menyelisihi mereka, ya. Ini tentunya tidak benar. Bahkan sebagian kelompok yang akhirnya tidak mau mengatasnamakan kelompok mereka dengan kelompok dakwah dalam rangka untuk mencari masa menurut mereka, ya. Persangkaan mereka akan menambah masa, justru mereka akhirnya tinggalkan oleh masa mereka, ya. Oleh karenanya mendakwahi orang-orang besar itu sangat penting, akan tapi dengan cara yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendakwahi pembesar-pembesar di Taif, Rasulullah SAW tetap berdakwah dengan dakwah yang benar dan tidak menjadikan sebagian ajaran Islam sebagai tumbal. Itu tidak tanazul, tidak ala hisabiddin, itu tidak meninggalkan agama demi dalam rangka agar bisa menarik hati penduduk Taif, ya. Ini menjadi permasalahan kita. Oleh karenanya kalau ada yang bisa berdakwah dengan cara yang benar, ya, itu lebih baik. Namun yang jadi kenyataan tidak demikian. Betapa banyak orang yang berusaha untuk masuk dalam parlemen misalnya, akhirnya dia harus menjatuhkan beberapa ajaran Islam, ya, bahkan harus menghormati orang-orang yang menunjukkan toleransi yang berlebihan, yang di luar batas. Ini yang akhirnya warna Islam itu akhirnya pudar, dan akhirnya kalau orang itu pun menerima dakwah dia, bukan dakwah yang al-haq, tetapi dakwah yang pudar tadi yang telah dia tampakkan dengan cara seperti itu. Dan ketahuilah bahwasanya, ya, adzlumuz zulm, ya, inna syirka la dzulmun azim. Kezaliman yang paling parah adalah
kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim", bahwasanya kesyirikan merupakan kezaliman terbesar, dan a'dalul adl, dan keadilan yang paling tinggi adalah tauhidullah, adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin menegakkan keadilan di tanah air kita, maka junjunglah tinggi keadilan yang sangat adil, yang sangat besar, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menolong kita para penggerak dakwah yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita seluruhnya. Bagaimana Allah mau menolong kita sementara tauhid yang merupakan hak Allah yang paling tinggi kita remehkan. Kita tidak pandang sama sekali. Bahkan kita memusuhi orang yang berdakwah tauhid. Bagaimana Allah bisa menolong kita? Ya. Oleh karenanya kalau kita ingin menolong agama ini, ingin menyebarkan Islam dengan ajaran yang benar, junjung tinggi hak Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di tanah air kita ada makhluk yang diibadahi. Jangan sampai ada kuburan yang diibadahi. Tidak ada kesyirikan di atas tanah air kita ini. Baru Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dengan pertolongan yang sangat kuat. Oleh karenanya ini seruan bagi para penggerak dakwah agar mereka jangan terpedaya dengan masa yang banyak, ya, yang mereka sangka dengan masa yang banyak tersebut mereka akan bisa mendirikan daulah Islamiyah. Kenyataannya tidak pernah terjadi dan tidak pernah berhasil. Di negara manapun mereka tidak pernah berhasil. Di negara manapun mereka tidak pernah berhasil. Oleh karenanya, ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, tauhid adalah yang pertama. Kita lihat bagaimana meskipun tidak berdiri suatu negara Islam, namun seorang berusaha untuk berdakwah tauhid, maka itu yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti berhasil mendirikan negara Islam. Lihat betapa banyak nabi Bani Israel yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi Musa alaihissalam harus lari meninggalkan kota Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Tidak berhasil mendirikan negara Islam. Akan tapi mereka berhasil dalam dakwah, menyerukan tauhid. Menyerukan agar kaum Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan mereka dari kesyirikan sampai para penyihir Fir'aun pun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya dakwah terus berjalan, namun dakwah yang pertama adalah tauhid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi dan jazakumullah khair atas jawaban dari Ustadz. Berikutnya akan kita dengar dan kita angkat penelpon yang datang dari Pak Nana. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW jin ya Ustaz ya. Dan berarti itu ada yang dilengkapi dan muslim. Yang menjadi pertanyaan saya Ustaz, apakah pada ini juga berlaku syariat Islam yang seperti ada pada manusia gitu Ustaz? Maksud saya kalau kita akan sholat, kita kan harus wudu dulu satu. Wudu atau rukun Islam yang rukun Islam yang kelima, kalau kita mampu kita pergi haji gitu. Apakah itu juga berlaku pada dunia jin gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi kepada Bapak yang bertanya ya, benar bahwasanya Rasulullah SAW adalah dai yang Allah atau nabi bagi kalangan jin dan kalangan manusia. Dan secara umum kedua golongan ini, jin dan manusia, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentang keimanan. Ya, mereka juga harus beriman dengan apa-apa yang ditugaskan kepada kita, ya, beriman bahwasanya ada malaikat, beriman bahwasanya tentang rukun iman dan hal yang gaib. Itu juga diwajibkan kepada mereka. Adapun perincian tentang bagaimana ibadah mereka tentunya kita tidak tahu secara detail. Yang jelas secara umum kita katakan bahwasanya ibadah yang harus mereka lakukan sama dengan ibadah yang ditebankan kepada kita. Apakah kemudian wudunya bagaimana, apakah mereka juga mandi junub misalnya, Allah alam bisawab, kita tidak tahu. Yang jelas mereka diwajibkan untuk beriman sebagaimana kita diwajibkan untuk beriman. Tentunya ada perbedaan, seperti kita diwajibkan untuk beriman tentang adanya jin, ya. Tentunya jin ya jelas dia yang harus kita imani, ya. Adapun jin, dia lihat manusia, ya, tidak perlu dibebankan untuk beriman kepada adanya manusia karena manusia nampak di hadapan mata mereka. Adapun kita dalam hadis-hadis dan dalam ayat kita harus beriman tentang adanya jin karena sebagian orang mengingkari adanya jin. Jadi secara umum seluruh yang diwajibkan kepada kita dalam masalah iman dan ibadah juga diwajibkan kepada golongan jin. Adapun secara perincian, secara detail, ya, wallahu alam bisawab, ya, karena tidak ada penjelasan dari hadis-hadis Nabi SAW, maka kita katakan wallahu alam bisawab. Iya, jazakumullah khairan. Dan kembali kan kita angkat telepon yang kali ini masuk dari Ummu Khadijah di Bekasi. Sekarang itu banyak bom, masalah apa, fitnah waris ya. Fitnah kelompok-kelompok tertentu. Kami di sini, masyarakat di sini,
ikut terkena fitnahnya Ustaz. Oh gitu. Jalan gitu banyak yang ngomong-ngomong gitu, padahal kita sama sekali nggak ikut mereka kan. Gimana yang saya tanyakan kita? Oh iya, baik. Bisa diterima Ustaz? Insya Allah. Iya, tentang fitnah Khawarij dan bom-bom yang terjadi sekarang. Silakan Ustaz. Ya alhamdulillah para ustadz ya sudah menjelaskan ya, saya juga para ustadz baik di Jakarta ataupun yang tempat-tempat yang lain telah menjelaskan bahwasanya kita tidak beragama dengan agama mereka, dengan cara ngebom, dengan cara merampok dan macam-macam. Itu bukan agama kita, bukan agama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tugas ibu hanya bisa menjelaskan kepada masyarakat, tunjukkan bahwasanya kita tidak seperti mereka, kita bergaul dengan mereka, tunjukkan kepada mereka bahwasanya kita tidak seperti orang-orang tersebut yang mereka ngebom, kemudian mereka merampok, bahkan merampok harta kaum muslimin sendiri, karena dianggap bahwasanya seluruh harta yang keluar dari imam mereka adalah harta orang kafir, atau merompok orang kafir juga ya. Kita tidak seperti agama mereka, dan ini harus kita jelaskan kepada masyarakat. Adapun setelah kita jelaskan kemudian masyarakat masih belum bisa menerima, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu bahwasanya dalam dakwah ini pasti ada cobaan, pasti ada gangguan ya. Oleh karenanya saya berharap kepada ibu untuk bersabar dan tetap berusaha untuk tampil beda dari orang-orang tersebut. Tunjukkan bahwasanya kita tidak seperti mereka, baik secara akidah maupun dari secara beragama dan juga dalam akhlak. Allah taala alam bisawab. Iya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan angkat berikutnya SMS yang masuk atau pesan singkat yang masuk. Di antaranya pertanyaan datang Ustadz dari Bapak Fathul Bari di Surabaya, Jawa Timur. Ini karena kita sudah siaran lewat streaming juga yang terbaru, kita alhamdulillah sudah siaran lewat satelit Falapa yang mana bisa didengarkan di frekuensi 4080. Melalui parabola Anda bisa dengarkan Radio Roja, dan ini adalah salah satu pertanyaan dari salah seorang pendengar kita di Jawa Timur sana, dari Bapak Fathul Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana orang yang sudah kembali kepada sunnah yang hak ini. Bagaimana metode mendakwahi saudara-saudara lama yang masih kental bid'ahnya? Syukron jazakumullah khair, dari Bapak Fathul Bari di Surabaya, Jawa Timur. Silakan Ustadz. Kepada Bapak ya Fathul Bari ya, hafizahullah taala, semoga Allah memberkahinya dan memberkahi keluarganya serta memberkahi ilmunya dan semoga menegarkannya di atas sunnah. Ketahuilah bahwasanya di antara cara yang baik dalam menyampaikan, dalam berdakwah, kita tunjukkan bahwasanya dakwah sunnah atau dakwah salafiyah merupakan dakwah yang penuh rahmat. Bahwasanya mengenal sunnah itu merupakan kebahagiaan. Bahwasanya agama Islam bukanlah agama takalluf, yaitu agama yang sulit sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan ahlul bidah yang mereka tenggelam dalam ibadah-ibadah yang sulit, ibadah-ibadah yang repot, ya terlalu banyak rutinitas, terlalu banyak kegiatan. Adapun sunnah Nabi, yaitu kita dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan bahwasanya sunnah adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah kita memperbaiki akhlak kita di hadapan mereka. Kalau kita ini tatkala berdakwah, niat kita tulus agar teman-teman kita yang masih tenggelam di atas bid'ah atau penyelewengan, atau agar saudara-saudara kita, kerabat kita yang masih terjerumus dalam bid'ah, kita tulus agar menarik mereka, mengeluarkan mereka dari gelombang bid'ah, maka insya Allah akan mudahkan. Anggap diri kita seperti mereka. Taruhlah kalau kita memposisikan diri kita dalam posisi mereka. Tentunya bagaimana cara kita berdakwah? Kita akan berusaha berdakwah selembut-lembutnya, seakan-akan kitalah yang berada di posisi mereka yang sedang tenggelam di atas bid'ah. Kita ingin mendakwahi, seakan-akan kita ingin mendakwahi diri kita sendiri, seakan-akan kita ingin mendakwahi ibu kita sendiri. Gimana caranya? Kita akan berusaha dengan sebaik-baiknya, dan kita kemas dakwah kita dengan seindah-indahnya, dengan selembut-lembutnya. Ya, adapun bagaimana cara mengemasnya dan bagaimana cara penyajiannya, tentunya masing-masing bisa improvisasi dalam menyampaikan hal itu, melihat kondisi yang ada di hadapan dia ya. Intinya tunjukkan bahwasanya sunnah adalah rahmat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah mengatakan, Ahlus Sunnah ya a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Sebuah kalimat emas yang pernah diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling paham tentang kebenaran dan yang paling rahmat
dengan masyarakat. Inilah slogan Ahlus Sunnah, yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling rahmat dengan masyarakat. Jangan sampai slogan ini terbalik ya, yang paling kasar dan paling buruk dan paling terhadap masyarakat. Jangan sampai seperti itu. Tunjukkan bahwa dakwah sunnah dakwah yang baik. Allah Ta'ala bisawab. Ya, terima kasih dan jazakumullah khairan. Berikutnya masih pertanyaan kita angkat dari pesan singkat yang masuk dari Ummu Salwa di Karawang, Ustaz. Assalamualaikum barakallahu fikum, Ustaz. Sejauh mana kita bersabar dalam berdakwah, sedangkan kesabaran kita tidak sama dengan kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya Ustaz. Silakan Ustaz. Sejauh kita ingin mendapatkan pahala, ya. Kalau kita ingin pahalanya juga sejauh mungkin, itu sebanyak mungkin, maka sejauh itu pula kita hendaknya bersabar. Karena sabar itu tentunya tidak ada batasannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, bahwasanya orang-orang yang bersabar itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala bagi dia tanpa batasnya. Ya bunayya, ya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya, tatkala Luqman menasihati anaknya dengan nasihat yang sangat indah. Ya, bahwasanya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Hendaknya engkau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang menimbamu. Karena apa? Kata para ulama, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang menyampaikan kebaikan dan orang yang mencegah dari kemungkaran pasti diuji, pasti diganggu. Oleh karenanya Allah mengatakan melalui lisannya Luqman, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah dengan apa yang akan menimpamu. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya semua manusia akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tawassaw bil haqq. Tawassi bil haqq itu saling menyeru kepada kebenaran, berdakwah. Kemudian wa tawassaw bis sabr. Tawassi bis sabr itu saling menasihati dalam kesabaran. Karena orang yang menyeru kepada kebenaran, yang mewasiatkan kepada kebenaran, menunjukkan kepada al-haq, mengerjakan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, pasti akan dipuji dan dia harus bersabar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan sabar itu tidak ada batasannya, ya. Dan barang siapa yang ingin pahalanya terus mengalir dan semakin besar pahalanya, dia harus semakin terus bersabar. Dan barang siapa yang ingin pahalanya berhenti, ya sudah selesai, tidak usah bersabar. Oleh karenanya ukuran ganjaran yang Allah janjikan sesuai dengan ukuran kesabaran yang kita lakukan. Oleh dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya bima sabartum, Allah masukkan orang-orang beriman karena kesabaran mereka. Allah Ta'ala bisawab. Ya, demikian ikhwatul iman rahimakumullah. Ustaz menganjurkan kita agar selalu bersabar dan kesabaran itu tidak ada batasnya, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan kembali angkat telepon yang masuk berikut. Halo, suaranya mohon diperjelas, Pak. Halo, assalamualaikum. Salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya artinya apa itu, Pak? Halo Pak Kalkautsar. Ya. Suaranya putus-putus, Pak. Baik ikhwatul iman rahimakumullah, Ustaz, kita akan kembali bacakan pertanyaan yang masuk via SMS, Ustaz. Ustaz, saya sudah tinggal di sini, mungkin maksudnya di kampung beliau, selama 10 tahun, Ustaz. Saya membagi-bagikan fotokopi tentang bahaya bid'ah, akan tetapi mereka tetap melakukan perayaan bid'ah. Apakah sudah waktunya saya hijrah ke tempat lain, katanya Ustaz? Silakan Ustaz. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum. Maksudnya hijrah yaitu meninggalkan tempat yang sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat tatkala mereka berhijrah di negeri Habasyah atau mereka berhijrah ke kota Madinah, ya, karena mereka tidak bisa menjalankan Islam dengan baik, ya. Tidak bisa menjalankan Islam, tidak bisa menampakkan Islam dengan baik. Bagaimana mereka bisa menampakkan Islam dengan baik sedangkan mereka untuk sholat saja, ya, ke Masjid Haram terkadang mereka harus disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah di tanah air kita, ya, kemudahan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bebas beribadah. Kita bisa menjalankan sunnah, ya. Meskipun ada yang mengejek, nggak jadi masalah orang mengejek.
selama tidak sampai pada derajat gangguan secara fisik. Sebagaimana dialami oleh para sahabat, sampai Ibnu Mas'ud tatkala baca Al-Quran dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy sampai beliau pingsan. Beliau baca lagi, dipukul lagi sampai pingsan, subhanallah. Ya. Rasulullah SAW tatkala salat letakkan kotoran di atas pundaknya. Ya. Oleh karenanya kita di tanah air alhamdulillah kita bisa mengerjakan Islam dengan baik. Kita di bis kita bisa baca Quran. Meskipun orang semua bis mungkin ada yang membuka auratnya, ada yang macam-macam, kita bisa buka mushaf kita baca. Dan tidak ada yang melarang. Para sahabat dahulu sangat rindu untuk bisa menampakkan Islam. Sangat rindu untuk bisa mengerjakan Islam. Sehingga tatkala mereka tidak bisa menampakkan di kota suci Mekah, mereka harus berhijrah ke negeri Habasyah di Ethiopia, atau harus berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Kerinduan mereka untuk bisa menampakkan Islam. Oleh karenanya sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kita di tanah air kita untuk mudah menampakkan Islam. Maka jangan malu untuk menampakkan Islam. Tunjukkan Islam kita. Meskipun kita tinggal di suatu kampung yang penuh dengan bid'ah, ya. Kalau kita bisa menampakkan sunnah, bisa menampakkan Islam, ya. Kenapa kita mesti berhijrah? Terus kapan mereka bisa mendapatkan dakwah kalau kita pun kabur pergi ke tempat lain? Ya, kecuali kalau memang ada intimidasi terhadap kita. Kita mengerjakan sunnah mungkin dipukulin atau tidak bisa leluasa bergerak, disakiti, atau terus kehidupan kita diusilin oleh mereka, itu lain cerita. Maka kita berpikir untuk berhijrah dalam tanda petik, yaitu mencari tempat yang lain, ya. Bukan sebagaimana dipahami oleh sebagian firqah yang mengatakan hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, ya. Sebagian orang mengkafirkan pemerintah Indonesia dan mereka mengatakan harus hijrah. Hijrahnya kemana? Ya ke negeri Indonesia juga, cuma ke masuk baiat ke dalam negara mereka, yaitu negara bayangan yang negaranya belum punya tempat, masih minjem pemerintah Indonesia. Ini yang hijrah seperti ini bukan yang kita maksud. Hijrah yang kita maksud adalah hanya berpindah tempat dari suatu tempat yang lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan, kalau memang kondisi kita tinggal suatu kompleks yang penuh dengan bid'ah dan mereka mengintimidasi kita, keluarga kita, dan sulit kita untuk beribadah, maka kita berhijrah ke tempat lain dalam rangka untuk bisa beribadah dan berlezat-lezat dalam tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita masih bisa beribadah, ngapain kita berhijrah, ya? Ngapain kita berhijrah? Justru kita jadikan kampung kita sebagai sarana untuk berjihad, untuk berdakwah, agar mereka bisa sadar kepada. Kalau bukan mereka, ya terkadang orang-orang tua sulit kita dakwahi. Coba dekati anak muda, ya. Orang tua terkadang sulit karena mereka sudah terikat dengan adat mereka yang sekian lama. Biasanya anak-anak muda lebih mudah untuk didakwahi. Oleh karenanya kita tetap bersabar di tempat kita dan tidak perlu berhijrah ke tempat lain. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kembali pertanyaan masuk dari telepon dari saudara kita di Kampung Mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi Muhammad SAW kan berdakwah kepada golongan manusia dan golongan jin, ya Pak Ustaz. Ya, apakah golongan jin itu juga masuk ke dalam surga apabila dia beriman kepada Allah dan masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad, begitu Pak Ustaz? Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu iyyakum, ya. Sesungguhnya perincian tentang jin, ya. Bagaimana pernikahan jin, kemudian bagaimana ibadahnya jin, bagaimana sholatnya jin, bagaimana mandi junubnya jin, dan seterusnya. Tentunya saya tidak tahu, ya Allah alam bisawab. Akan tapi yakinlah bahwasanya mereka juga mukallaf, ya, mereka juga diubani beban ibadah sebagaimana kita, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kenikmatan surga sebagaimana kita akan yang kita rasakan. Tapi apakah surganya sama? Apakah ada surga yang lain? Apakah bidadarinya sama? Apakah ada bidadari yang lain? Allah alam bisawab, kita tidak tahu. Yang jelas mereka golongan jin beribadah, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri imbalan yang sangat luar biasa, dan tentunya akan menyenangkan mereka, ya. Allah alam bisawab. Ya, demikian ikhwatul iman rahimakumullah. Berikutnya pertanyaan kita akan angkat dari SMS yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pelaku bid'ah itu kekal di dalam neraka, Ustaz? Lalu bagaimana dengan orang yang suka bertahayul? Mohon dijelaskan Ustaz dari hamba Allah di Lampung. Silakan Ustaz.
Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah iyakum. Al-bid'ah adalah cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak pernah dicontohi oleh Allah. Yang tidak pernah dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal keyakinan, akidah maupun dalam hal peribadatan. Seorang yang berakidah dengan akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berakidah dengan akidah yang bid'ah. Dan bid'ah itu bertingkat-tingkat sebagaimana kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Bid'ah itu merupakan cabang dari kemaksiatan. Ya, bid'ah itu bertingkat-tingkat sebagaimana kemaksiatan bertingkat-tingkat. Maksiat bisa sampai derajat kekufuran. Bisa sampai derajat pada kekufuran seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini maksiat, namun sampai derajat kekufuran. Atau contohnya membunuh para nabi sebagaimana hobinya orang-orang Yahudi. Wa qatlihimul anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sikap kalian yang senantiasa membunuh nabi-nabi kalian. Ini adalah bentuk maksiat namun sampai pada derajat kekufuran. Demikian juga bid'ah. Bid'ah ada yang sampai derajat kekufuran, ada yang sederhana dan ada yang bid'ah yang ringan. Sebagaimana maksiat ada yang kekufuran, ada yang tidak, seperti durhaka kepada orang tua. Ini dosa besar akan tapi tidak sampai derajat kekufuran. Nah, adapun kesyirikan sampai derajat kekufuran. Adapun durhaka kepada orang tua ini maksiat tapi tidak sampai pada derajat kekufuran. Atau seperti bertemu dengan saudara kemudian bermuka masam, ya, tidak menyalami dia, ini juga maksiat tetapi tidak berat sebagaimana durhaka kepada orang tua. Bid'ah pun demikian. Ada ibadah atau keyakinan yang sampai pada kekufuran. Seperti akidah wahdatul wujud yang dipelopori oleh Ibnu Arabi, ya, dalam kitabnya Fususul Hikam dan Futuhat Al-Makkiyah. Dan saya punya 2 buku tersebut, ya. Yang dalam Fususul Hikam dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk. Bahkan dia mengatakan Fir'aun mati dalam keadaan masuk surga. Ya, ini adalah kekufuran. Fir'aun adalah orang yang paling tidak ada makhluk manusia yang paling bandel, yang paling kurang ajar, yang paling kafir kepada Allah. Kalau itu masuk surga, bagaimana dengan yang lainnya? Dan ini seperti juga diyakini oleh Al-Hallaj yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan dirinya. Dan kisahnya panjang sampai dia mati dalam keadaan disalib oleh ulama kaum muslimin di zaman Al-Hallaj. Disebutkan oleh Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lam Nubala. Al-Hallaj ini mengaku sebagai Tuhan. Maka dia pun mendatangi para ulama. Di antaranya dia datangi seorang alim ulama yang sudah gundul dan sudah tua, tidak punya rambut lagi. Akhirnya Hallaj ini menawarkan, apa yang kau kehendaki wahai orang alim? Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan. Ya, karena dia merasa dirinya Tuhan. Ya. Akhirnya alim ini orang yang pintar, dia mengatakan, saya suka dengan wanita, saya ingin rambut saya tumbuh lagi, ya. Saya kembali muda agar bisa menikah lagi. Rupanya Hallaj mengatakan kalau itu saya tidak bisa. Tuhan tapi tidak bisa mengembalikan muda seseorang. Disebutkan juga oleh Ad-Dahabi, suatu saat Hallaj ini bertemu dengan orang-orang di padang pasir dan dia bisa mendatangkan buah dari tempat yang jauh untuk didatangkan ke padang pasir. Misalnya dia lagi di Saudi, di Jazirah Arab, dia bisa mendatangkan buah dari India, kemampuan dia. Suatu saat dia berkumpul dengan murid-muridnya. Dan dia bertanya, apa yang kalian kehendaki? Ada salah seorang muridnya mengatakan, saya ingin apel. Maka Hallaj pun mengambil apel. Dan dia pun tiba-tiba menghadirkan apel. Tentunya dengan bantuan jin, ya. Dan dengan bantuan jin, karena orang yang kafir seperti ini tentunya jin akan menawarkan diri untuk membantu dia, untuk menambah kesaktiannya, ya. Karena ini akan menyesatkan banyak orang. Akhirnya Hallaj pun mendatangkan apel. Rupanya apel yang didatangkan oleh Hallaj ini ada ulatnya. Maka diprotes kata Hallaj, ini apel dari surga. Kata muridnya, maaf guruku Hallaj, ini apel dari surga kok ada ulatnya? Kalau memang dari surga, kenapa ada ulatnya? Kata Hallaj, tadi sebenarnya nggak ada ulatnya, cuma tatkala lewat di udara sampai ke dunia ada ulat yang nempel. Ya. Subhanallah, ini akidah kekufuran yang meyakini seorang sampai pada derajat Tuhan atau Tuhan bersatu dengan dirinya. Ada bid'ah yang tidak sampai pada derajat kekufuran seperti Maulid Nabi misalnya, atau perayaan-perayaan selama tidak meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian hadir di acara Maulid dan bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang hadir di Maulid. Tentunya ini lain lagi ceritanya, ya.
Adapun acara maulid itu sendiri itu ada bid'ah, namun tidak sampai pada tingkat kekufuran. Oleh karenanya kita tatkala mengatakan seluruh ahlul bid'ah kekal di neraka, ini tidak benar. Ini tidak benar. Pertama, ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah yakum, harus kita perhatikan bahwasanya tidak semua pelaku bid'ah ya itu kekal di neraka. Bid'ah itu seperti maksiat. Seorang yang melakukan maksiat tentunya di akhirat akan ditimbang kebaikannya antara kebaikannya dengan maksiatnya. Kalau kebaikannya lebih banyak, dia tentunya akan masuk surga. Sebagaimana orang yang melakukan bid'ah juga maksiat, salah satu bentuk dari maksiat. Kalau ternyata dia ada seorang melakukan bid'ah misalnya, namun dia dalam sunnah-sunnah yang lain dia benar, ya, maka akan ditimbang di akhirat kelak. Ya. Namun kita ingatkan bahwasanya bid'ah adalah dosa yang seorang sulit untuk bertobat darinya, karena dia merasa itu merupakan kebenaran. Dan yang kita khawatirkan juga jika bid'ah tersebut sampai pada tingkat kesyirikan dan sampai pada tingkat kekufuran. Itulah yang pelakunya ya dikhawatirkan bisa terjerumus dalam kekufuran, dan orang yang kafir bisa terjerumus dalam api neraka kekal di dalamnya. Allah taala bisawab. Ikhwan rahimakumullah, jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz Firanda hafizahullah taala. Saat ini ada pertanyaan Ustaz. Dalam kisah tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar Allah memberikan hidayah di antara Umar dan Abu Lahab. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Ustaz? Silakan. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW berdoa agar Allah memberi hidayah antara Umar atau Abu Jahal, ya, bukan Abu Lahab. Antara Umar atau Abu Jahal. Ini dia para ulama menyebutkan di antara faedahnya, kalau kita melihat ada orang yang masih kita harapkan keimanannya, meskipun dia keras terhadap Islam, kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah, ya. Tidak jadi masalah. Disunahkan dan disyariatkan kita untuk berdoa agar Allah beri hidayah kepada orang kafir, ya. Meskipun orang kafir tersebut keras terhadap Islam. Demikian juga kalau kita dapati ada mungkin pelaku bid'ah yang sangat keras terhadap sunnah, sangat benci kepada dakwah sunnah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah beri hidayah kepada dia. Karena kalau dia dapat hidayah, maka akan memberi sumbangsi yang besar kepada dakwah sunnah. Inilah yang kita ambil faedah dari doa Nabi SAW tersebut. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, berikut pertanyaan kita bacakan dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang yang baru di Ahlus Sunnah, bahkan saat ini saya masih sembunyi-sembunyi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana pandangan Ustadz bila ada orang yang bilang, kenapa sih selalu membahas tauhid yang tidak penting katanya? Jazakallah khair. Silakan Ustadz. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita tahu bahwasanya dakwahnya para rasul adalah dakwah untuk tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus bagi setiap kaum rasul mereka, dan setiap rasul tersebut menyeru an i'budullah, sembahlah Allah saja, wa jtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Para rasul mereka menyeru kepada tauhid. Ya. Sampai kepada Rasulullah SAW. Tatkala terjadi, kita telah pelajari di sirah nabawiyah, bagaimana penduduk kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka juga beriman kepada Allah, dan mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala pencipta alam semesta ini. Oleh karenanya mereka juga mengagungkan Ka'bah. Sampai tatkala mereka ingin bersumpah untuk memboikot Nabi SAW dan Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka menulis janji mereka dalam sahifah, dalam sebuah kertas, selembaran, dan mereka masukkan dalam Ka'bah agar mereka tidak ada di antara mereka yang melanggar janji mereka itu. Padahal janji mereka merupakan kekufuran. Dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Oleh karenanya Nabi diutus oleh Allah untuk mengembalikan mereka dari kesyirikan menuju agama yang murni, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu agama tauhid. Dan dakwah kita adalah dakwah yang kuno. Kita dakwah adalah dakwah para nabi, ya. Kalau seorang mengatakan dakwah tauhid tidak dakwah penting, kalau gitu dakwah para nabi bukanlah dakwah yang penting. Kemudian kalau ada yang mengatakan ngapain terus dakwah tauhid, ya, itu dakwah yang kuno, kita katakan pernyataan ngapain dakwah tauhid ini pertanyaan yang sangat aneh. Kita tinggal di Indonesia, bukankah terlalu banyak kesyirikan di tanah air kita? Bukankah terlalu banyak dukun di tanah air kita?
Rasulullah SAW mengatakan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang beriman datang kepada dukun, barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkan dukun atau paranormal tersebut, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Bayangkan, dukun Indonesia berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya dukun Indonesia? Setiap kampung ada dukunnya. Terus yang datang kepada dukun tersebut berapa jumlahnya? Kalau dukun saya jumlahnya misalnya 10.000, bayangkan, tentu mungkin bisa jadi lebih banyak daripada itu. Terus yang beriman kepada dukun tersebut, yang datang kepada dukun tentunya lebih banyak. Menunjukkan bagaimana kesyirikan di tanah air kita. Ya, kita saja lihat di televisi acara yang mengantarkan kepada kesyirikan, acara uka-uka, kemudian apa yang penampakan jin-jin. Orang saja takut sama jin, ya, takut sama jin. Pergi ke kamar mandi takut sama jin. Ya. Datang ke sana tiba-tiba kemasukan, datang ke pohon ini kemasukan. Subhanallah. Kenapa? Karena jin sudah tahu bahwasanya orang di sini penakut sama jin, sehingga diganggu oleh jin. Kita di tanah Saudi alhamdulillah, ya, tidak ada seperti itu. Ya, kita ke kuburan benar-benar dalam rangka untuk mengingat akhirat. Tidak ada merinding rasa takut ada setan muncul dari kuburan. Tidak seperti Indonesia, lewat kuburan sudah merinding segalanya. Kesyirikan di mana-mana. Di Saudi Arabia, ya, kalau bapak-bapak umroh atau hajian, kalau seandainya berjalan dari kota Madinah menuju kota Mekah, lihat betapa banyak gunung yang dibelah. Betapa banyak gunung yang dibelah oleh pemerintah Saudi untuk dijadikan jalan. Ya, karena jalan-jalan tersebut harus melewati gunung. Tidak ada satu kambing pun yang disembelih untuk bikin jembatan, untuk bikin jalan tersebut, meskipun gunung yang dibelah. Kita jangankan gunung yang dibelah, butuh sapi berapa ekor, mungkin bukan kepala sapi, kepala manusia pun harus dikorbankan. Bikin jembatan yang harus kepala ini, kepala anu dikorbankan, subhanallah. Jembatannya pun akhirnya runtuh dan jatuh. Kesyirikan di mana-mana. Betapa banyak orang ingin bangun rumah akhirnya nyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Kata Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Sungguhnya katakanlah wahai Muhammad, ya, salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita melihat kesyirikan di tanah air kita sangatlah banyak. Belum orang yang menyembah kuburan, yang minta hajatnya kepada penghuni kubur. Ya. Khurafat banyak di tanah air kita. Terus kita mengatakan tidak perlu dakwah tauhid. Ya, ini merupakan pernyataan dan pertanyaan yang sangat aneh, ya, bagi orang-orang yang tidak sadar akan pentingnya tauhid. Allah ta'ala alam bisawab. Ustaz, ada pertanyaan yang tak kalah menariknya sambil menunggu pesan telepon yang masuk. Dalam Sirah Nabawiyah, para sahabat nampak kompak tapi sangat sedih sekali, Ustaz. Sejak tumbangnya khilafah Islamiyah, umat Islam kehilangan pemimpinnya. Para dai yang menyeru kepada tauhid cenderung berbeda-beda manhaj sehingga saling berpecah belah. Ustadz yang mendakwahkan kepada tauhid saat ini sangat sedikit. Ini bagaimana, Ustadz? Silakan, Ustadz. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya setan sangat semangat untuk memecah belah para dai. Dan ini tugas besarnya setan dan tugas utama setan, ya. Tentunya setan juga cerdas, ya. Setan juga tahu kalau dai-nya sudah ribut, apalagi dai tauhid, tentunya akan ribut lagi anak buahnya, ya. Para mat'unya, para santrinya akan lebih ribut lagi. Dan cara paling gampang untuk menghancurkan dakwah tauhid yaitu dengan menjadikan para dai tauhid saling berselisih. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Inna syaitan qad aysa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Bahwasanya setan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jaziratul Arab, tetapi dia tidak putus asa fit tahrishi bainahum, untuk mengadu domba di antara mereka. Mengadu domba orang-orang yang salat, mengadu domba orang-orang yang bertauhid. Oleh karenanya kita, artinya saya ataupun para pendengar sekalian yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berdakwah, ya tidak mesti pakai level ustaz, siapa saja bisa berdakwah, maka dia adalah seorang dai. Maka hendaknya dia mengencamkan hal ini, bahwasanya musuh paling utama dia itu setan dan iblis, ya. Di antara jalan paling besar yang digunakan oleh setan dan iblis untuk menghancurkan dakwah tauhid adalah memecah belah di antara mereka. Oleh karenanya Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke negeri Yaman,
Maka Nabi SAW di antara wasiatnya, yassira wala tunaffira wala tu'assira, basyira wala tunaffira, tatawwa'a. Kata Nabi SAW kepada mereka berdua, hendaknya kalian berdua berdakwah dengan cara yang memudahkan manusia, wala tu'assira, dan jangan buat susah orang-orang. Kemudian kata Nabi SAW, basyira wala tunaffira, beri kabar gembira kepada mereka, kepada penduduk negeri Yaman, wala tunaffira, dan jangan buat mereka lari. Kemudian kata Nabi SAW di akhir wasiatnya kepada mereka berdua, tatawa'a, artinya saling mengalahlah di antara kalian, saling turut di antara mereka, di antara kalian berdua. Oleh karena di antara para dai, ya, dan di antara ikhwas sekalian yang menyeru kepada tauhid, hendaknya saling mengertian dan saling mengalah. Jangan berusaha untuk tampil beda, jangan merasa dia yang harus didengar, jangan juga mudah menjatuhkan saudaranya. Kesalahan pasti terjadi di antara para dai. Tinggal bagaimana menghadapi kesalahan tersebut dan saling mengalah dan saling pengertian. Ya, kalau orang-orang kafir atau orang-orang ahlul bidah, mereka bisa ya bersepakat dan bersatu ya dalam rangka untuk menyerukan kekafuran mereka atau untuk menyerukan bid'ah mereka. Kenapa kita Ahlus Sunnah ya penyuluh tauhid harus bertengkaran, harus ribut ya? Ada perkara-perkara yang masih bisa kita toleransi ya. Kemudian kita juga harus melihat perkara yang urgen daripada yang kurang urgen ya. Ada perkara yang tidak mesti kita bahas meskipun tahu saudara kita salah, bisa kita tunda pembahasannya karena ada perkara yang lebih penting. Ini harus diketahui oleh para dai dalam melihat fiqh dakwah. Jadi tidak semua apa yang kita ketahui harus kita sampaikan. Tidak semua kesalahan yang kita lihat harus kita tegur dan harus kita besar-besarkan ya. Karena tujuan kita semua adalah mencari kemaslahatan yang paling besar, yaitu tegaknya tauhid dan sirnanya kesyirikan di tanah air kita. Wallahu ta'ala bishawab. Iya, berikutnya ikhwatul iman. Berikut pesan singkat yang masuk. Ana Ikhwan dari Banda Aceh, Masya Allah. Ini ada saudara kita dari Banda Aceh ya, jauh sekali. Mau bertanya, apa pekerjaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katanya Ustaz untuk menghidupi keluarganya? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Ikhwani fil azani Allah wa iyyakum. Ana cukupkan kajian kita sampai saat ini, dan kurang lebihnya ana mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.